selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Ibu Guru akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa Kami. Kita ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 4, yaitu tentang globalisasi, pembelajaran keempat. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan membaca teks yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, siswa dapat menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Coba anak-anak amati gambar yang ada di layar kalian. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beragam mempengaruhi mata pencarian masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencarian masyarakat Indonesia juga beragam. Nah, pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, Ibu Guru sudah menjelaskan bahwa di masyarakat Indonesia banyak memiliki keragaman di bidang sosial ekonomi, budaya, dan yang lain. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tentang keragaman ekonomi. Keragaman yang ada di Indonesia adalah sebuah kekayaan dan keindahan bangsa. Perbedaan itu merupakan rahmat, kekuatan, dan karunia yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati. Menghormati keanekaragaman akan menumbuhkan sikap toleran. Salah satu wujud dari toleransi adalah melakukan kerjasama dengan orang lain. Tanpa sikap dan perilaku yang saling toleransi, maka kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa tidak akan mungkin dapat terwujud. Oleh karena itu, walaupun bangsa Indonesia sangat beragam, tetapi keberagaman itu diikat oleh satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Sikap dan perilaku saling toleransi dapat diterapkan dalam kehidupan beragama, keberagaman suku, ras, serta keberagaman sosial budaya di Indonesia. Keberagaman dalam kehidupan sosial bukan hanya menyangkut sosial budaya, tetapi juga menyangkut keberagaman sosial ekonomi maupun politik. Perbedaan kondisi ekonomi maupun politik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat hendaknya tidak menyebabkan perpecahan. Sebaliknya, keberagaman justru menjadi pendorong untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sekitar kita banyak dijumpai keragaman ekonomi. Ada orang yang hidupnya berlebihan dan ada orang yang hidupnya serba kekurangan. Ada yang mempunyai pekerjaan mapan dan ada yang pekerjaannya serabutan. Kita lihat pengertian dari keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat.
Beragamnya mata pencarian masyarakat Indonesia menunjukkan keberagaman ekonomi di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Setiap orang diciptakan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya, keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda-beda. Nah, berikut mata pencarian penduduk pada masyarakat Indonesia di berbagai bidang usaha. Kita lihat yang pertama itu di bidang usaha pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang mana sektor pertanian masih menjadi sebagian besar mata pencarian para penduduknya. Kita lihat yang kedua di bidang usaha kehutanan. Usaha kehutanan adalah usaha yang dilakukan pada sektor kehutanan yang memanfaatkan hasil kekayaan hutan. Contohnya barang anyaman, mebel, rotan, dan damar. Kita lihat mata pencarian masyarakat Indonesia yang lain di bidang usaha perikanan. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan untuk menangkap atau membudidayakan atau usaha penetasan, pembibitan, pembesaran ikan, termasuk kegiatan menyimpan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha. Di bidang usaha yang keempat yaitu usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memasarkan produksi barang atau jasa ke pembeli. Kita lihat bidang usaha yang lain yaitu di bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Nah, bidang usaha yang keenam adalah di bidang usaha jasa. Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang tetapi jasa. Contohnya salon, montir, guru, dokter, dan lain-lain. Kita lihat bidang usaha yang ketujuh yaitu di bidang pariwisata. Industri pariwisata dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Bidang usaha yang kedelapan yaitu di bidang usaha perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuh lainnya dalam sebuah ekosistem. Yang terakhir yaitu di bidang usaha pertambangan. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian pemanfaatan, penambangan, pengolahan, pemurnian, dan penjualan bahan galian. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran yang sudah Ibu Guru jelaskan. Ibu Guru senantiasa mendoakan kalian dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran kita ini, kita akhiri dengan berdoa. Doa penutup kita yaitu doa Salam Maria. Kita mulai ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah menyaksikan penjelasan kali ini.
Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kamu terima, kamu serap, dan kamu pahami sebagai bahan pembelajaran pelajaran PPKN. Terima kasih anak-anak. Sekian dulu dari Ibu. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Sampai bertemu kembali. Salam sehat.